Ya, kembali lagi bersama ikan populer, dan kali ini kita akan membahas lagi soal SKB dan P3K tentang agribisnis perikanan, dan kemungkinan akan di dasar-dasar dulu. Jangan lupa like and subscribe jika kalian merasain bermanfaat, dan subscribe sebagai tanda Anda mendukung channel ini dan terus membuat konten-konten soal-soal. Dan jika ada request sesuatu, langsung aja di komen ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kegiatan yang tampak dalam gambar tersebut adalah A. Pengaturan suhu, B. Pengaturan pH air, C. Pengaturan salinitas, D. Pengukuran pH tanah, E. Pengukuran oksigen. Jika kalian merasa cepat atau terlalu lambat, kalian bisa mempause-nya videonya. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin karena tes CPNS akan mulai pada tanggal 9, dan yang lulus pemberkasan manfaatkan sebaik-baiknya karena tidak semua dapat lulus pemberkasan. Oke, langsung aja kita bahas. Kegiatan yang tampak dalam gambar tersebut adalah yang apa teman-teman? Yang Z ya teman-teman. Itu pengukuran salinitas, refraktometer alatnya. Ini pengambilan air, sampel air dimasukkan ke sini. Lalu kita akan meneropong ke cahaya matahari melalui sini. Oke, ini namanya refraktometer, mengukur salinitas air. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Salah satu faktor kimia kualitas air adalah A. Kecerahan, B. Kecerahan, C. Kekeruhan, D. Suhu, E. pH air. Ini mudah ya teman-teman, dasar-dasar agribisnis perikanan kalian juga pasti tahu, dan ini bisa mengecoh jika kalian tidak membaca. Kemungkinan akan keluar juga di agribisnis, dasar-dasar agribisnis, mungkin di jurusan ya, mungkin di kualitas air, di hama dan penyakit ikan, atau di teknis aquacultur mungkin keluar juga. Oke, langsung aja kita bahas yang E ya teman-teman. Oke, pembahasannya akan dilakukan di akhir. Oke, lanjut. Parameter kualitas yang termasuk faktor fisika kualitas air adalah sekarang fisika: A. Kesadahan, B. Kecerahan, C. Oksigen terlarut, D. Amoniak, E. Karbon dioksida terlarut. Ini fisika ya teman-teman. Oke, langsung aja bahasannya. Langsung yang B ya teman-teman, kecerahan. Fisika, kalau kesadahan itu kimia, amoniak kimia, karbon dioksida kimia. Oke, langsung parameter kualitas yang termasuk faktor biologi. Yang termasuk biologi kualitas air adalah A. Amonia, B. Alkalinitas, C. Kelimpahan plankton, D. Oksigen terlarut, E. Suhu. Oke, langsung aja. Jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, segitu pembahasannya. Faktor yang mempengaruhi kualitas air di sini ada 3, yaitu fisika, biologis, lalu ada biologi atau biologis, dan lalu ada kimia. Fisika itu kekeruhan, tadi juga masuk ke kecerahan juga masuk, temperatur, suhu, zat padat larut, lalu bau dan rasa juga masuk ke fisika. Lalu ada faktor biologis, meliputi bakteri dalam air, plankton, zooplankton, dan lain-lain yang berbentuk bakteri dalam air. Lalu ada kimia, pH, derajat keasaman, kesadahan, senyawa kimia beracun, lalu ada DO. Ini merupakan faktor yang kualitas air ya. Ada kimia, biologis, dan ada fisika, biologis, dan kimia.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jenis ikan ini menyerang ikan air tawar dengan kondisi tubuh dipenuhi dengan bintik putih, yaitu A. Ictopyrus sp, B. Learnea sp, C. Tichordina sp, D. Doctylogyus sp, atau E. Argulus sp. Ya teman-teman, yang dipenuhi bintik putih ya, atau nama bakterinya atau nama penyakit yang menyerang bintik putih. Cluenya ini sangat populer sekali atau sangat mendasar sekali, biasanya sering ditemui di ikan koki, biasa ikan mas seperti itu, atau jenis-jenis karpio. Oke, langsung. Nah, ini merupakan bakteri yang menyerang ikan dan gejalanya itu bintik putih. Di sini kita bisa lihat ini adalah selnya, lalu berkembang biak menjadi banyak, lalu keluar dan menyerang ikan. Jadi jawabannya adalah Ictopyrus sp. Jenis hama yang termasuk golongan predator adalah jenis hama A. Icterius sp, Learnea sp, C. Tichordia sp, D. Dactylogyus sp, E atau E. Argulus sp. Ini jenis hama yang termasuk golongan predator. Oke, langsung aja kita jawab. Jawabannya yang teman, Argulus sp. Nah, ini bentuk bakterinya Argulus, dia menempel. Kalau menempel seperti ini dia termasuk golongan hama dan dia bisa menyedot darah. Cara mengatasi dengan menjaga kualitas air, dan jika menempel pada ikan segera dilakukan tindakan pengambilan Argulusnya atau dicabut dari ikan tersebut. Lumayan cukup besar, cukup kelihatan pada ikan-ikan mas karpio. Jenis ikan obat yang ramah lingkungan untuk air tawar adalah A. Methylene blue, B. PK, C. Formalin, D. Methylene green, E. garam. Oke, langsung ya kita bahas. Methylene blue bisa mengatasi ya tadi bintik putih dan penyakit lain. PK juga obat juga. Formalin tidak direkomendasi karena tidak boleh. Terus methylene green sudah tidak boleh dipakai karena berbahaya dan banyak dampak negatif dari obat ini ke manusia. Ini sudah dilarang oleh KKP. Dan karena di sini obat yang ramah lingkungan yaitu adalah teman, garam, karena ini tidak mengandung bahan kimia apapun. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bahan yang digunakan untuk pengepakan adalah, di sini ada opsinya 1. Plastik packing, takaran atau timbangan ya, karet, styrofoam, tabung oksigen. Di sini ada A 1, 2, 3 dan 4, B 1, 2, 3 dan 5, C 1, 2, 3 dan 1, 2, 4 dan 5, D 1, 3, 4, 5, E 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman bisa langsung menjawab. Mungkin ini akan keluar di dasar-dasar perikanan, di teknis aquaculture kebanyakan mungkin ya, atau di mana, mungkin di hasil pasar perikanan mungkin ada, cuman tidak tahu juga mungkin. Jadi tidak ada salahnya untuk belajar tentang agribisnis perikanan atau dasar-dasar perikanan. Oke, langsung. Plastik packing pasti, karena ikan di packing menggunakan plastik. Yang E udah salah karena tidak ada 1. Lalu takaran bisa pakai, bisa enggak, bisa opsi ini mah. Jika ikannya tidak ditimbang, juga ada beberapa ikan yang tidak perlu ditimbang.
Terus karet itu wajib karena untuk mengikat plastiknya. Styrofoam mungkin bisa, mungkin tidak. Tabung oksigen sangat penting sekali. Jadi yang harus ada itu 1, 3, dan 5. Yang A1 ada, 2, 3 juga ada, dan 4 juga ada. Tapi tidak ada 5, jadi salah. Lalu di sini ada plastik, takaran, karet, dan styrofoam. Karena styrofoam juga digunakan untuk mempacking juga bisa, dan takaran juga ada beberapa ikan yang tidak perlu takaran. Kalau ikan hias mungkin tidak perlu pakai timbangan. Jadi styrofoam untuk masuk ke dalam pengepakan. Jadi 1, 3, 4, dan 5. 1, 3, 4, dan 5 jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sudah hampir 11 menit. Kita cepat aja biar tidak terlalu lama durasinya. Perbandingan antara ikan dan oksigen pada pengepakan adalah A 2:1, air 2 dan oksigen 1, atau B 1:2, C 1:1, D 2:2, E 3:2. Ini sangat penting sekali dalam pemakingan karena perbandingan air dan oksigen sangat menentukan sekali dalam pengiriman. Contohnya pengiriman ke manapun, dan saya juga sering pengiriman ke luar kota. Jadi sangat penting sekali antara air dan oksigen ini takarannya. Oke, lanjut kita bahas saja. Ini proses pemakingan. Pertama, karbon dioksida dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak ada karbon dioksida di dalamnya. Jika yakin sudah tidak ada, kempes seperti ini, maka langsung membuka oksigennya, langsung masukkan oksigennya. Oksigen di sini terlihat setengahnya di sini ya, setengahnya di sini. Jadi oksigen 2 dan air 1. Jadi 2:1. Kemudian diikat atasnya. Dan setelah yang ketiga yaitu setelah diikat ya ada siap untuk di packing. Oke, jadi jawabannya yang air 1, oksigen 2. Jadi yang B jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Benih dalam penangkapan yang baru datang ditemukan banyak benih yang mati. Faktor yang mempengaruhinya adalah ikatan packing yang terlalu kencang, B jumlah benih dalam packing terlalu banyak, C jumlah benih dalam packing terlalu sedikit, D oksigen dalam packing terlalu banyak, dan E tidak ada pasukan oksigen. Ingat berpengaruh dengan yang tadi ya teman-teman. Cara pemakingan juga masuk, karena penting sekali pemakingan yang baik dan benar terhadap ikan mati enggaknya. Oke, langsung aja kita bahas. Ikatan packing yang terlalu kencang tidak berpengaruh, karena semakin kencang ya semakin bagus. Jumlah benih dalam packing terlalu banyak. Jika oksigennya ini juga berpengaruh tapi tidak terlalu. Jika oksigennya bagus mungkin bisa hidup. Jumlah benih packing terlalu sedikit, semakin sedikit packing isi ikan semakin besar kemungkinan hidupnya. Oksigen dalam packing terlalu banyak, makin banyak oksigen makin bagus. Lalu tidak ada pasukan oksigen yang E ya teman-teman. Karena tidak ada pasukan oksigen maka ikan akan mati. Nah, tadi sudah dilihat dari gambar yang tadi, setelah pengeluaran karbon dioksida, oksigen dimasukkan. Ciri benur yang baik adalah A. Ukuran seragam, warna transparan, coklat tua, dan tidak pucat. Bergerombol jika terkena sinar matahari. Di dalam diam jika dikejutkan, melawan arus.
B. Ukuran seragam, warna pucat bergerombol jika terkena sinar. Lalu melting jika dikejutkan melawan arus. Jika dikejutkan melawan arus. Jika dikejutkan melting jika dikejutkan lalu melawan arus. C. Ukuran seragam, warna transparan, coklat tua dan tidak pucat, bergerombol jika terkena sinar matahari, melting jika dikejutkan, terbawa arus. D. Ukuran seragam, warna transparan, coklat tua dan tidak pucat, bergerombol jika terkena sinar, melting jika dikejutkan lalu melawan arus. Ukuran seragam, warna transparan, coklat tua dan tidak pucat, berpencar jika terkena sinar matahari, melting jika dikejutkan lalu melawan arus. Ciri-ciri benur itu adalah anaknya udang ya teman-teman, benur udang. Oke, jika terlalu cepat atau terlalu lambat atau kalian terganggu dengan suara, bisa kalian pause dulu. Setelah itu kalian jawab dan kita bahas masing-masing, kita bahas bareng-bareng. Oke, lanjut. Ukuran seragam, semua ukuran seragam. A juga B juga ukuran seragam, dan ukuran seragam. E juga. Warna transparan pasti. Kalau udang warnanya transparan, warna pucat dia artinya sakit, jadi B tidak masuk. Warna transparan. B sudah dieliminasi. Coklat tua, ya warnanya coklat tua. Lalu tidak pucat pasti, karena tidak pucat. Kalau pucat pasti dia sakit. Lalu bergerombol jika terkena sinar matahari. Udang jika terkena sinar matahari akan kabur ya teman-teman, akan kabur. Berarti ini opsinya sudah salah. C sudah salah. Dia akan berpencar jika terkena sinar, lalu melting jika dikejutkan dan melawan arus. Jawabannya yang E teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui luas kolam 0,25 hektar akan ditebar nener dengan pada tebar 25 ekor per meter persegi. Dan berapakah jumlah benih yang akan ditebar? A. 625 nener, B. 650 nener, C. 62.500 nener, D. 625.000, E. 6.250.000 nener. Ini dasar-dasar ya, dasar penebaran. Kalian harus tahu juga, mungkin akan keluar. Sepertinya akan keluar. Dulu juga saya pernah ikut di SKB-nya hama dan penyakit ikan, itu ada pada tebar, seperti itu hitungan seperti ini. Jadi pasti keluar deh, sepertinya di teknis aquaculture atau yang lain juga pasti keluar. Makanya dasar-dasar perikanan juga penting, perlu dipelajari. Oke, langsung kita bahas. Diketahui kolamnya 0,2 hektar. Kita ubah dulu ke meter, yaitu 2.500. Karena tadi ditanyakan jika 1 meter 25 ekor penebarannya, maka kita kali aja langsung 2.500, yaitu hasilnya 62.500. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk A. menyamakan suhu dan salinitas, B. menyamakan suhu, C. menyamakan salinitas, D. mencampur air, E. melepas ikan. Oke teman-teman, silakan dijawab. Kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk aklimatisasi ya teman-teman. Nah, teman-teman juga pasti tahu lah, ini dasar perikanan banget, dasar banget. Kegiatan aklimatisasi. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. A. menyamakan suhu dan salinitas. Aklimatisasi emang menentukan suhu, tapi tidak untuk menyamakan salinitas, karena salinitas tidak berpengaruh dalam aklimatisasi. Jika garamnya di akuarium atau di kolam tinggi, di dalam kantong tidak ada salinitas atau salinitasnya 0, maka tidak akan berpengaruh. Tetap aja yang di kantong tetap
0 jika fasilitas tinggi di luar. Lalu menyamakan suhu, bisa jadi. Lalu menyamakan salinitas, ini salah ya. Mencampur air, tidak benar. Lalu melepas ikan, yang benar adalah yang B ya teman-teman. Menyamakan suhu agar kita tujuannya untuk menyamak kantong ikan ini. Lalu kita masukkan ke akuarium misalnya. Ini kegiatan aklimatisasi. Ini adalah bertujuan untuk suhu yang di dalam kantong, bertujuan untuk menyamakan suhu di akuarium, sehingga saat ikan dikeluarkan dari kantong ke akuarium dia tidak kaget terhadap suhu di akuarium. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. A benar, suhu menyamakan suhu, tapi totalitasnya salah. Jadi jawabannya yang B. Oke teman-teman, sampai sini aja pelajaran agribisnis perikanan, dasar-dasar agribisnis perikanan. Jika ada masukan atau request apapun, kalian bisa komen. Dan jika kalian suka video ini, like dan subscribe sebagai tanda kalian mendukung channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you again.